Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu dosen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang sistem dari bakso Klenger. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Paula Septia, yang kedua ada Fikri Alfarisi, yang ketiga ada saya sendiri, Nova Rizky Maulana, yang keempat ada Raditya Ovarisman, dan yang terakhir ada Muhammad Arik Hamamputra. Next. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Bakso pada umumnya hanya berukuran sebesar kelereng. Namun ada kalanya Anda juga perlu mengetahui ada bakso unik yang ada di Jogja. Bakso ini dinamakan dengan bakso Klenger, yang dimana ukuran dan rasanya dari setiap ukuran bakso Klenger ini sangat tidak umum. Untuk Anda yang belum tahu tentang tempat persis bisa menggunakan jasa rental mobil Jogja beserta sopir. Masalah yang dihadapi itu adalah bakso Klenger ini belum bisa melayani customer online yang terlalu banyak dikarenakan unit barang yang habis pada customer offline-nya. Hal ini dapat mengakibatkan customer online pindah ke produk lainnya yang mengakibatkan pemilik dapat mengalami biaya low sale. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang Rich Victor. Bakso Klenger ini memiliki biaya overhead mulai dari biaya LPG dan biaya listrik. Lalu bakso Klenger ini dapat dipesan melalui Gojek atau Grab yang mengalami kurang dilayani karena unitnya habis pada customer offline-nya yang telah dilayani penuh. Lalu kapasitas produksi dari bakso Klenger ini hanya 38 kg per harinya. Dan bakso Klenger ini memiliki supplier bahan baku. Yang bakso Klenger ini mengirimkan biaya bahan baku dan supplier bahan baku mengirimkan bahan bakunya kepada bakso Klenger. Lalu bakso Klenger ini juga memiliki supplier packaging dan bakso Klenger ini memiliki biaya inventory dan memiliki loss sales bila customer beralih ke kompetitor yang lainnya. Next. Lalu problem elemen dari bakso Klenger ini yang pertama decision maker ada owner, yang kedua decision maker objektif yaitu memaksimalkan profit atas keputusan untuk menambah jumlah mesin, yang ketiga ada performance measure yaitu total profit yang didapatkan setiap harinya, yang keempat ada alternative course of action yaitu menambah jumlah mesin produksi dengan tepat dan optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rules. Yang pertama, aspect of entity, harga bahan baku, rule usage-nya 1, identification-nya uncontrolled input. Yang kedua, harga packaging, rule usage-nya 1, identifikasi uncontrolled input. Umur 1, uncontrolled input. Kapasitas mesin produksi per mesin 1, uncontrolled input. Waktu setup 1, uncontrolled input. Demand pre-order customer 1, uncontrolled input. Demand incidental customer 1, uncontrolled input. Harga jual per unit 1, uncontrolled input. Biaya setup per mesin 1, uncontrolled input. Jumlah mesin produksi 1, control input. Selanjutnya KWH mesin 1, uncontrolled input. Harga listrik 1, uncontrolled input. Biaya depresiasi 1, uncontrolled input. Biaya loss sale 1, uncontrolled input. Biaya simpan unit 1, uncontrolled input. Indeks kebutuhan bahan baku 1, uncontrolled input. Gaji tenaga kerja 1, uncontrolled input. Jumlah tenaga kerja 1, uncontrolled input. Demand total 3, subsistem proses. Kebutuhan bahan baku 3, subsistem proses. Jumlah produksi 3, subsistem proses. Biaya bahan baku 3, subsistem proses. Next, pemakaian listrik 3, subsistem proses, biaya listrik 3, subsistem proses, biaya FOH 3, subsistem proses, biaya setup 3, subsistem proses, biaya depresiasi 3, subsistem proses, biaya tenaga kerja per bulan 3, subsistem proses, biaya packaging 3, subsistem proses, inventory 3, subsistem proses, biaya simpan 3, subsistem proses, jumlah loss sale 3, subsistem proses. Jumlah penjualan 3, subsistem proses, biaya loss sale, subsistem proses.
Total pendapatan 3 subsistem proses, total biaya produksi 3 subsistem proses, terakhir profit 2 output. Selanjutnya ada influence diagram yang dimana di sini kita dapat melihat bahwa profit itu didapat dari total biaya produksi, yang dimana total biaya produksi didapatkan dari biaya simpan, dan dimana biaya simpan ini terdapat biaya simpan per unit. Nah, kemudian biaya simpan ini terdapat dari inventory, yang di inventory ini mencakup demand total, yang demand total mencakup dari demand online dan demand offline. Nah, inventory juga mencakup tentang jumlah produksi per hari, yang dimana jumlah produksi ini dipengaruhi oleh kapasitas mesin produksi per mesin, jumlah mesin, kapasitas produksi per mesin, indeks kebutuhan bahan baku, ada kebutuhan bahan baku, yang dimana ini mencakup jadi satu dan masuk ke inventory. Nah, kemudian total biaya produksi juga dipengaruhi oleh biaya packaging, yang dimana biaya packaging itu terdapat harga packaging, kemudian biaya lost sales, yang dimana biaya lost sales dipengaruhi oleh biaya lost sales per unit dan juga jumlah lost sales. Nah, kemudian biaya produksi juga dipengaruhi oleh kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku, biaya FOH, dan juga biaya tenaga kerja. Nah, dan didapati total profit. Total profit ini juga didapati dari total biaya produksi dengan dijumlahkan dengan total pendapatan, di mana total pendapatan juga didapatkan dari harga jual per unit dan jumlah penjualan yang dijumlahkan menjadi total pendapatan dan menghasilkan profit. Next. Kemudian ada matematika modeling. Yang pertama, demand total unit per hari sama dengan demand incidental unit per hari ditambah dengan demand pre-order unit per hari. Yang kemudian yang kedua adalah kebutuhan bahan baku, yang dimana penjumlahannya didapatkan dari rumus indeks bahan baku kilogram per unit dikali dengan jumlah produksi. Yang ketiga, minimal Z atau jumlah produksi per hari atau unit per hari, yang dimana mencakup kapasitas produksi per mesin unit per hari per mesin dikali dengan jumlah mesin. Kemudian mencakup kebutuhan bahan baku kilogram per hari dibagi dengan indeks kebutuhan bahan baku kilogram per unit. Dan yang terakhir mencakup inventory maksimal unit. Inventory maksimal yaitu unit dikurangi dengan inventory produk jadi per unit per time step. Kemudian ada yang keempat adalah biaya bahan baku, di mana hasil ini dapat dari jumlah harga bahan baku kilogram per produk jadi, Rp per kilogram, dikali dengan kebutuhan bahan baku kilogram per hari. Dan yang kelima adalah pemakaian listrik, di mana mesin dikali kWh per hari, yang dimana didapati dengan rumus jumlah mesin dikali kWh mesin atau kWh per hari. Next. Yang keenam ada biaya listrik, yang dimana biaya listrik ini dapat dihitung dengan biaya listrik per kWh, Rp per kWh per mesin, dikali dengan pemakaian listrik mesin kali kWh per hari. Yang ketujuh ada biaya setup, yang dimana didapati dari hasil penjumlahan jumlah mesin dikali biaya setup dikali biaya setup jam, yang dimana mencakup Rp per hari per mesin yang dikali dengan waktu setup jam per mesin per mesin. Kedelapan adalah biaya depresiasi yang didapati dengan rumus harga mesin Rp per mesin dikali dengan jumlah mesin dibagi dengan umur mesin. Yang kesembilan ada biaya FOH yang didapati dari rumus biaya depresiasi ditambah biaya listrik ditambah biaya setup. Kemudian yang 10 adalah biaya tenaga kerja, yang dimana rumusnya adalah gaji tenaga kerja dikali jumlah tenaga kerja. Next. Nah, yang ke-11 ada biaya packaging, yang dimana biaya packaging ini didapati dengan rumus harga packaging per unit dikali dengan jumlah produksi per hari. Kemudian dari 12 itu ada inventory. Nah, kemudian yang 13 ada biaya simpan produk jadi, yang dimana didapati dengan biaya simpan produk jadi per unit dikali inventory produk jadi. Nah, 14 jumlah lost sales, yang dimana didapati dari demand total dikurang jumlah penjualan.
Yang ke-15 adalah jumlah penjualan, yang dimana didapati minimal, demand total, unit per hari, dan inventory produk jadi, unit per time step. Kemudian yang ke-16, biaya loss sales yang didapati dari biaya loss sales per unit dikali dengan jumlah loss sales. Yang ke-17 adalah total pendapatan, yang dimana didapati dari harga jual per unit dikali jumlah penjualan. Yang ke-18 adalah total biaya produksi, yang dimana didapati dari biaya bahan baku, ditambah biaya FOH, ditambah biaya loss sales, ditambah biaya packaging, ditambah biaya simpan produk jadi, ditambah biaya tenaga kerja. Nah, ke-19 adalah profit, yang dimana profit ini didapati dari penjumlahan total pendapatan dikurang total biaya produksi RP per hari. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang cash loop diagram. Pada cash loop diagram ini dapat kita lihat bahwa loop kita fokuskan pada inventory bahan baku dan supply bahan baku. Hal ini dikarenakan inventory akan habis karena digunakan terus-menerus sebagai pemakaian bahan baku tiap harinya. Dan sebagai gantinya, inventory membutuhkan suplai bahan baku yang menambah isi dari inventory tersebut. Next. Kemudian ada flow graph, yang dimana flow graph ini bertujuan untuk mendapatkan profit. Nah, yang dimana profit itu dipengaruhi oleh total pengeluaran dan juga jumlah total pendapatan. Di mana total pendapatan dipengaruhi oleh jumlah penjualan dan harga jual. Dan total pengeluaran itu didapati dari jumlah biaya loss sales, biaya tenaga kerja, biaya simpan, dan juga biaya bahan baku, yang dimana semua itu dijumlah dan mendapatkan hasil profit. Dengan total profit yang didapat per hari adalah, tolong ke bawah sedikit. Nah, per hari adalah Rp1.593.999,84 per hari. Yang dimana profit ini dijumlahkan menjadi, jika dijumlahkan dalam satu bulan itu didapatkan Rp41.686.620,74 per bulan yang didapat dari penjualan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang report dari flow graph. Yang dapat kita lihat di sini ada pemakaian suplai bahan baku dan pemakaian bahan baku. Nah, suplai bahan baku di sini ada garis merah dan pemakaian bahan baku garis hijau. Suplai bahan baku di sini naik turun karena bahan baku dibeli sampai bahan baku tersebut habis pada hari ke-8. Selanjutnya demand. Demand di sini juga naik turun, paling tinggi, turun paling di angka 300 unit per hari lebih pada hari ketiga dan mengalami penurunan pada hari kelima sebesar kurang dari 300 unit per hari. Profit di sini juga naik turun, terendah pada hari kelima kurang dari 1 juta per hari. Selanjutnya inventory bahan baku. Inventory bahan baku di sini juga naik turun. Grafik tertinggi pada hari ke-6 di atas 300 kilo per harinya. Selanjutnya rekapitulasi data. Rekapitulasi data ini dilakukan selama 1 bulan dan dihasilkan dari data-data berikut ini: demand, jumlah loss sale, suplai bahan baku, pemakaian bahan baku, total pengeluaran, total pendapatan, sampai dengan profit. Selanjutnya, kami akan melakukan simulasi terhadap harga bahan baku dan suplai bahan baku. Kami mencoba harga bahan bakunya 5.000 dan akan berubah Kami mencoba harga bahan bakunya 5.000 dan berubah adalah total profit biaya
loss sale biaya, bahan baku biaya simpan, dan total pengeluaran menurun. Jadi kesimpulan yang kita dapat di sini yaitu Bakso Klenger dapat menjalankan bisnis makanannya dengan baik dengan menambahkan jumlah mesin dan memperbanyak jumlah inventory. Sehingga laju produksi dan jumlah produksi tiap harinya dapat cepat dan bertambah. Sehingga permasalahan di awal yang Bakso Klenger ini dapat mengatasi demand online dan offline secara 100% dapat terselesaikan atau dapat terpenuhi secara 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.